Sejak periode pertama, segelintir pembenci Jokowi memang selalu teriak, "Turunkan Jokowi! Turunkan Jokowi!" Dan itu berlanjut sampai periode kedua Presiden Jokowi menjabat. Bahkan sampai tahun ketiga ini nih, yang teriak ya itu aja sih. Dan caranya ya gitu-gitu aja. Dan itu biasa aja. Ya, kemarin ada yang agak menarik nih. Lanyala Mataliti, ya, Ketua DPD, yang memang dikenal berseberangan dengan pemerintahan sekarang, mengundang ke gedung DPR beberapa orang tua dan emak-emak yang doyan demo dan doyan teriak Jokowi mundur. Ceritanya, mereka ini semacam dengar pendapat. Dengar pendapat antara Senator Lanyala dengan beberapa buzzer kadrun atau badrun yang memang punya skill memaki dan menghujat Presiden Jokowi. Iya, merasa dapat angin karena ketika mereka demo nggak bisa merangsek masuk ke gedung DPR atau istana. Ini malah diundang masuk dan boleh maki-maki Jokowi dari yang katanya oligarki sampai soal minyak goreng sampai soal pemilu diundur lagi. Mereka curhat ke pimpinan DPD RI. Mereka bentangkan spanduk di gedung DPR. Mereka teriak-teriak, "Jokowi mundur!" Dan orang tidak ada yang peduli ya. Seingat saya ya, kadrun punya 3 momen besar yang menurut mereka bisa dimanfaatkan dengan baik untuk mensleding Presiden Jokowi sampai jatuh. Yaitu momen pemilu 2019, momen pandemi, dan momen kenaikan harga karena perang Rusia. Ya, namanya aja kadrun. 3 momen yang mereka percaya manjur itu semuanya kelewat. Dan kadrun masih dengan setia. Karena bisa jadi bos besar masih kuat bayarin, sehingga mereka masih cari momen-momen berikutnya. Ketika pemilu 2019, Pak Jokowi ikut berlaga kembali bareng Kiai Ma'ruf, kadrun menitipkan harapannya ke Prabowo. Mereka berharap Jokowi tumbang dan selesai di periode pertama. Kekuatan cendana, Cikeas, dan jalur Caplin bersatu. Dibumbui dengan ijtima ulama, dipergurih dengan isu komunis, diperbusuk dengan mainan agama dan cara lama. Jokowi tetap perkasa. Kadrun kalah telak. Remuk, redam. Hati kadrun dan para pembela begal duit negara melihat Jokowi dan Kiai Ma'ruf melenggang ke istana. Itu belum seberapa. Begitu melihat Prabowo dan Sandi ikutan menikmati empuk kursi kabinet, kadrun makin kejet-kejet. Ya, elit-elit kadrun atau kalau disingkat itu singkatannya elit kadrun, EEK. Nggak enak ya, nggak enak. Disingkatnya nggak enak. Ya pokoknya pembesar kadrun kalau disingkat itu empek-empek. Nggak enak juga ya, jadi makanan singkatannya ya. Ya pokoknya para kadrun yang merasa orang penting atau disingkatnya kampret, nah ini aja nih, mulai mencari celah baru. Kampret, kadrun yang merasa orang penting, itu singkatannya kampret. Apalagi ketika beberapa pentolannya kena masalah hukum atau telah wafat. Mereka mulai mencari inang baru, berkoalisi dengan mantan pentolan HTI, berkoalisi dengan pelanjut Ormas FPI, bersekutu dengan PA 212, bersepakat dengan politisi-politisi garis ngawur. Mereka pura-pura kompak. Bersatu meski beda agenda. Bersatu meski beda bendera. Bersatu karena satu penyandang dana. Kurang lebih begitulah ya. Lalu ada obrolan di sudut jalan. "Perjuangan kita lanjutkan teman-teman," kata salah satu dari mereka. "Jangan sampai kendor, meski modal kita cuma kolor," saut orang pendek pakai peci putih, nggak lupa pakai sal berbendera Palestina. "Musuh dari musuh kita adalah kawan kita." "Betul," kata pria tinggi besar sambil memainkan putingnya.
Jokowi tidak boleh memerintah dengan tenang. Kita ganggu karena telah mengganggu kekayaan cendana, kata pria setengah baya sambil mengelus-ngelus perut gendutnya. Iya betul. Buat apa susah? Buat apa susah? Buat apa susah? Susah itu tak ada gunanya, kata korlap yang sedari tadi sibuk menggaruk bijinya. Selamat datang di Oposisi 69 FM. Tarik Bambang. Ini Indonesia, oposisi tanpa isi kepala. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Semua isu jadi santapan, tak ada solusi, semua ratapan. Sekedar pusing dengan ucapan, sadar diri tak berani melawan. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Yo, apapun demonya, apapun orasinya, tetap ya ujung-ujungnya minta turunkan Jokowi. Kenapa begitu? Ya karena kadrun itu memang miskin narasi. Setelah 2019 mereka gagal mengatasi Jokowi karena bersyukur rakyat kita yang waras jauh lebih banyak daripada yang terkontaminasi. Apalagi ketika Pak Prabowo dan Sandi dirangkul Pak Jokowi. Ini keluasan hati yang hanya dimiliki Presiden Jokowi. Belum pernah terjadi sebelumnya ketika lawan dalam kontestasi Pilpres masuk kabinet. Belum pernah. Bahkan ini misalnya nih, ini cuma misalnya. Pada 2019 itu yang menang itu Prabowo, belum tentu ya akan mengajak Pak Jokowi, belum tentu. Paling undang naik kuda. Itulah yang saya sampaikan bahwa Jokowi ini memang anugerah bagi Indonesia. Jokowi adalah bahasa alam untuk mengajari kita arti dari perbedaan kata persaingan. Jokowi juga mengajari bagaimana kita memperlakukan orang lain. Jokowi juga mengajari politik memang hampir segalanya, tapi rakyat tetap yang utama. Kadrun paham nggak? Enggak lah ya. Ketika 2019 lewat, kabinet telah berjalan, masuklah era pandemi di seluruh dunia. Semua pemerintahan kaget, berbagai kebijakan dadakan dibuat, asal rakyat banyak yang selamat. Kadrun melihat pandemi ini adalah kesempatan emas kedua. Setelah gagal menghajar Jokowi menjabat periode 2, mereka berpikir pandemi adalah peluang yang harus dimanfaatkan. Pandemi COVID-19 adalah peluang menaklukkan rejim Jokowi. Itu kata kadrun. Perjuangan kita lanjutkan lagi teman-teman, kata salah satu dari mereka. Jangan sampai kendor, meski modal kita cuma kolor. Saut orang pendek, pakai peci putih, nggak lupa pakai sal berbendera Palestina. Tapi kali ini ada tato gambar HRS di lengannya. Musuh dari musuh kita adalah kawan kita. Betul, kata pria tinggi besar sambil memainkan puting kawannya ya. Kalau tadi kan puting sendiri kan. Jokowi tidak boleh memerintah dengan tenang, mumpung lagi pandemi. Kita hajar kiri kanan, kata pria setengah baya sambil ngelus-ngelus gigi kawannya. Ya betul, buat apa susah? Buat apa susah? Buat apa susah? Susah itu tak ada gunanya, kata korlap yang tetap sibuk menggaruk biji temannya. Tarik Bambang. Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan. Halo kawan, jangan ikut tali. Ya lalu, mendadak harapan kadrun ini menipis seiring pandemi yang sepertinya segera berakhir. Kadrun tahu, pemerintah negara manapun pasti lunglai dihajar pandemi COVID selama 2 tahun. Selain banyak dana yang harus refocusing ke sektor kesehatan, mental rakyat karena perekonomian anjlok dan banyaknya korban tewas adalah faktor yang bisa membuat pemerintahan runtuh jika pemerintah tidak kuat dan stabil. Lah kok di pemerintahan Jokowi malah sebaliknya? Penanganan pandemi menjadi yang terbaik di dunia. Kecepatan vaksin warga juga luar biasa. Herd immunity-nya nyaris telah tercipta. Varian Delta yang serem telah lewat. Varian Omikron kita sudah kuat. Perlahan aturan swab dihilangkan. Perlahan karantina ditiadakan. Perlahan PPKM dilonggarkan. Perlahan mudik dibolehkan. Perlahan perekonomian kembali normal dan ada kehidupan.
Perlahan, kadrun kembali kelojotan. Tidak berhasil menurunkan Jokowi saat pandemi, mendadak ada kejadian perang Rusia. Efeknya, beberapa barang jadi langka. Kadrun kembali melihat celah terbuka, kali ini soal minyak goreng, solar, daging, dan sembako jadi tunggangan mereka. Ngoceh di sosial media. Demo ngajak emak-emak, menguasai pengajian, menebar fitnah. Tapi ikutan juga jadi penjahat yang mengoplos minyak goreng buat cari cuan. Bahkan dilabeli komunitas 212 segala. Kadrun ini ya nggak mau ketinggalan sama mafia-mafia yang lagi diberantas negara. Sebenarnya Anda ini mengkritisi masalah atau menikmati sih? Satu sisi teriak minyak langka, di Depok kawan Anda ini malah buka usaha oplos minyak murah, jadi seolah merek baru dan harganya beda. Kali ini mereka menunggangi perang Rusia. Polemik antara negara Rusia dan Ukraina, tapi berisik di Petamburan dan sekitarnya. Kenaikan harga barang, langkanya minyak goreng beberapa waktu lalu menjadi dagangan kadrun ini kemana-mana. Mereka menjadikan tiap masalah masyarakat adalah amunisi untuk menurunkan Jokowi sekarang juga. Maklum, kaum ngamukan nggak tahu hukum tata negara. Walaupun Pak Jokowi mundur atau turun, sekarang penggantinya ya nggak mungkin Anies juga. Penggantinya sudah pasti wakil presiden dan seterusnya. Pemilu ya tetap dilakukan tahun 2024 sesuai agenda. Intinya mereka itu benci Pak Jokowi karena tempat cari cuan atau dapur mereka terganggu hasilnya. Kadrun telah berusaha, tapi Tuhan juga yang menentukan hasil akhirnya. Asik ya? Kalau kemudian mereka tidak berhasil menurunkan Jokowi dengan segala daya, itu bukan karena Jokowi dibela mati-matian oleh pendukungnya, bukan. Tapi karena memang Jokowi menorehkan banyak prestasi yang kadrun nggak paham dan nggak ngerti apa gunanya. Perhatikan, Jokowi itu pemberani. Ini yang pertama yang saya catat. Mulai dari bertekuk lututnya Freeport kepada Indonesia, dibarengi bubarnya Petral, mafia BBM paling adidaya di Indonesia, adalah bukti Jokowi itu bertangan besi, pemberani dan menjaga martabat bangsa. Belum lagi bagaimana Jokowi mengobrak-abrik hutang keluarga cendana yang belum pernah terjadi pada presiden sebelumnya. Yang berikutnya adalah presiden yang adil. Jokowi adalah presiden yang adil. Bukan hanya kebijakan BBM satu harga dari Aceh sampai Papua, tapi pemerataan pembangunan infrastruktur di semua wilayah. Baik yang mendukung atau yang minim suara ketika Pilpres tetap diperlakukan sama oleh Presiden Jokowi. Nggak melulu Jawa. Pada periode pertama dulu Pak Jokowi itu ke Papua lebih dari 5 kali dan menginap di Papua. Bayangkan dengan SBY, selama 10 tahun hanya 2 kali ke Papua, itu pun menginapnya di kapal laut. Nyali sih ya, nyali. Yang ketiga, Jokowi membawa Indonesia diperhitungkan dunia. Ini penting banget bro. Indonesia menjadi presidensi G20 yang anggotanya lebih dari 20 negara maju seluruh dunia. Yang menguasai 80% perputaran ekonomi dunia. MotoGP diselenggarakan sukses di Mandalika. Berbagai event internasional segera digelar di Indonesia. Bahkan ekonomi Indonesia sudah bukan lagi disebut negara berkembang. Pendek kata, Jokowi membawa arah yang benar menuju Indonesia yang sejajar dengan negara maju. Sesuai visi tahun 2045. Kadrun mana paham. Taunya kan kawin lagi. Yang keempat, Jokowi memandirikan Indonesia. Nih, lihat ya, ketika Jokowi menolak menjual nikel ke Eropa. Lihat ketika Jokowi melarang mengekspor batu bara, dunia panik. Mereka sangat tergantung ke Indonesia soal dua itu. Dan sekarang soal kelapa sawit, sama. Indonesia menjadi pemain utama dalam banyak hal. Dan itu kita ketahui setelah Jokowi, yang memang dikenal keras kepala, menjadi presidennya. Dan masih banyak lagi yang dilakukan Jokowi untuk membahagiakan rakyatnya. Ya jelas masih banyak kekurangan, itu pasti. Apalagi setelah dihajar pandemi yang gila-gilaan. Tapi bahwa kemudian kita juga nggak boleh tutup mata atas keberhasilan-keberhasilan. Nah,
Pak Jokowi itu bukan dewa. Dia manusia biasa. Tapi sebagai Presiden Indonesia, saya pribadi merasa dia adalah orang yang tepat di waktu yang pas dengan kapasitas yang sesuai diperlukan Indonesia. Sementara di sebuah sudut jalanan dekat Petamburan, di sebuah gardu ronda yang dibangun pakai dana desa di era Jokowi, sekumpulan orang bersuara. Perjuangan kita lanjutkan lagi teman-teman, kata salah satu dari mereka sambil menghisap dalam-dalam rokok yang dibeli pakai uang bantuan tunai dinas sosial. Jangan sampai kendor, meski modal kita cuma kolor. Saut orang bercelana cingkrang, nggak lupa pakai syal berbendera HTI dengan kaos bergambar Gubernur Jakarta. Musuh dari musuh kita adalah kawan kita. Betul, kata pria tinggi besar sambil memainkan kumis temannya. Jokowi tidak boleh memerintah dengan tenang. Mumpung lagi bulan puasa, kita hajar sampai diundang ke istana dan diajak buka puasa bersama, kata pria setengah baya sambil mengencangkan ikat pinggangnya karena barusan dia kencing sambil berdiri di pepohonan. Ya betul, buat apa susah? Buat apa susah? Buat apa susah? Susah itu tidak ada gunanya. Kata Pak Musni Umar sambil diperiksa di Polda. Balik lagi ke Musni Umar. Salam oposisi 69 FM. Jangan pernah letih mencintai Indonesia. Jilat bawahan, tekan atasan. Bletak! Tarik gampang. Indonesia, oposisi tanpa isi kepala. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Semua isu jadi santapan, tak ada solusi, semua ratapan. Sekedar pusing dengan ucapan, sadar diri tak berani melawan. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan. Halo.